Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Masita. Saya selaku moderator dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Jafaliti dari kelompok 7C. Nama saya Muhammad Yasir Arafat Harahap dari kelompok 7 dari mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Kali ini nih, saya dan teman-teman mendapatkan tugas dengan tema masyarakat madani melawan globalisasi. Rumusan masalah yang kami angkat di sini adalah pengertian internet dan globalisasi, pengertian masyarakat madani. Adanya maksud dan tujuan kami membuat makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami peranan, dampak positif, dan dampak negatif teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Dan untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menangani dampak negatif teknologi informasi komunikasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pengertian internet dan globalisasi akan disampaikan atau dipresentasikan oleh teman saya, Reza. Silakan Reza. Internet merupakan sebuah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna komputer di seluruh dunia lewat telepon, satelit, atau bisa juga dengan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia memberi jalan bagi informasi. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya, setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik. Sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yasir. Silakan. Di sini saya membawa materi tentang masyarakat madani melawan globalisasi. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Poin ketiga, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Poin keempat, masyarakat demokratis menjunjung tinggi etika dan moralitas, emansipasi, bermotivasi, dan berpartisipasi. Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat madani. Jadi di dalam masyarakat madani ini mempunyai pengaturan sistem. Jadi yang pertama ada dimensi agama, dimensi ekonomi, dimensi budaya, dan dimensi politik dan hukum. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang dimensi agama di dalam masyarakat madani. Jadi ya, yang kita tahu agama itu selalu mengajarkan prinsip moral yang tinggi dan menjunjung tinggi disiplin, kerja keras, dan kebajikan sosial lain yang mendukung stabilitas dan keamanan masyarakat. Nah, tapi nih balik lagi dengan si pelakunya. Kadang timbulnya konflik di tengah masyarakat, baik konflik keagamaan maupun konflik sosial. Karena agama hanya berperan sebagai ritual semata tanpa dipahami makna substansi ajarannya. Apabila seseorang itu memahami makna substansi ajarannya, hal itu akan dapat mengubah sikap bermusuhan tadi menjadi sikap bekerja sama dan saling menghormati. Melalui dengan cara kesadaran bahwa masyarakat terdiri dari berbagai pemeluk agama yang berbeda dan kebersamaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan untuk menjaga ketentraman kehidupan. Setelah itu, kontak yang sering terjadi, adanya kesempatan untuk bertemu sehingga kelihatan bahwa orang lain tidak mesti berupa lawan. Dan informasi yang adil tentang agama lain, sikap perintah seperti negara Pancasila kita yang tidak memperlakukan umat-umat beragama dengan berat sebelah. Jadi semuanya itu fair, rata. Contoh ya, misalnya kalau ada tanggal dikarenakan lebaran, ya kita libur. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, semua agama libur. Setelah itu kita bahas tentang dimensi ekonomi. Kerangka dasar masyarakat madani ialah ekonomi.
dengan sistem sosial didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta dilandasi dengan etika dan moral ekonomi, yaitu sifat yang tidak pernah mengompromikan antara yang diperbolehkan dengan yang dilarang, tetapi etika ekonomi yang membolehkan hal-hal yang baik dan melarang yang buruk. Jadi di Indonesia ini terkenal dengan istilah Kertaraharja, Gemahripa Lohijinawi, yang menggambarkan suatu masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan berkelimpahan sekalipun dalam citra masyarakat agraris. Untuk mewujudkan masyarakat madani, salah satunya itu upaya untuk melahirkan moralisasi sistem ekonominya. Baiklah, kita akan membahas dimensi budaya. Dimensi budaya ini merupakan sistem yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai yang dianut kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Maksudnya itu sistem dan ide-ide, nilai-nilai suatu kelompok suku atau masyarakat atau beragam budaya di Indonesia. Terus kesadaran akan nilai ini menyiratkan pengetahuan yang luas akan nilai-nilai, hubungan timbal balik dan tingkatan-tingkatannya, dan sejarah proses perkembangan yang dengan akan dicapai perwujudan kemestaan nilai itu. Setelah itu kita membahas dimensi politik dan hukum dimensi politik dalam masyarakat madani. Jadi senantiasa mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara. Kelembagaan ini tuh didukung oleh sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang sama memberikan legitimasi kepadanya. Oleh sebab itu, lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukum itu sebagai alat kontrol yang terdiri dari norma-norma yang menjadi pegangan anggota masyarakat tersebut gitu. Artinya masyarakat dapat dijamin oleh hukum. Apakah tindakan yang dilakukan benar atau salah? Ya, sistem hukumlah yang jawabnya. Baiklah, selesai sudah bahasan dimensi-dimensi yang telah saya sampaikan tadi. Jadi masyarakat madani, relasi-relasi individu dalam kelompok sosialnya itu diikat dengan suatu konsensus moral yang diwujudkan dalam tata antara hukum. Hal ini untuk menjamin keberlangsungannya hidup sosial masyarakat sebagai alat kontrol pengendalian diri dan sebagai rambu-rambu aktivitas kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kesadaran masyarakat itu harus menaati konsensus moral, ya, agar demi keberlangsungan atau keberhasilan menjadi masyarakat madani. Mungkin itu salah satu visi dari masyarakat madani. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya dan teman-teman kelompok 7 dalam mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman dalam pembahasan yang kami buat bersama ini. Semoga dapat kami perbaiki selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.